Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon pengantin yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam acara bimbingan perkawinan secara online. Dan saat ini saya akan menyampaikan materi yang paling dasar atau materi yang paling fundamental yang berjudul menyiapkan keluarga sakinah. Nah, materi ini nanti akan terbagi menjadi beberapa subjudul ya, di antaranya yang pertama adalah materi tentang jati diri manusia. Oke ya, kita mulai saja untuk memasuki materi ini ya. Karena setiap submateri, setiap penyampaian itu dibatasi waktu sekitar 15 menit supaya para calon pengantin tidak bosan mendengarkannya atau menyimaknya. Oke, kita mulai materi yang pertama. Jati diri manusia. Calon pengantin yang berbahagia, bahwa manusia itu diciptakan ke muka bumi ini adalah sebagai khalifatul fil ard, yaitu sebagai pengelola untuk memakmurkan dunia ini atau bumi ini. Nah, dari situ maka dibekali untuk mengelola itu ya dengan visi dalam agama Islam, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah saya mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Artinya bahwa manusia yang hidup di muka bumi ini itu berkewajiban dalam mengelola bumi ini adalah dengan senantiasa memberikan kasih sayang terhadap sesamanya, termasuk dalam hal ini, dalam hal berumah tangga antara calon suami dan istri juga harus menebarkan kasih sayang terhadap pasangannya, sehingga kalau kita sama-sama mempunyai tujuan yang sama ini, maka akan terbentuk keluarga yang penuh dengan kasih sayang, dan nanti akan terbentuk keluarga yang sakinah. Kemudian untuk landasan moralnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya seperti tadi, akhlaknya yang mulia adalah akhlak yang memberikan kasih sayang terhadap sesama manusia. Makanya dalam ajaran agama Islam, setiap kita akan menjalankan segala sesuatu diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Di situ ada sifatnya Allah Ar-Rahman dan juga sifat Ar-Rahim. Artinya ketika kita akan memenuhi pekerjaan mengingat pada Allah, maka kita ingat bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga kegiatan kita yang akan kita laksanakan itu mencerminkan sifat Allah, yaitu memberikan kasih sayang. Jangan sampai tindakan kita justru bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Suami dan istri ini di hadapan Allah ya, posisinya adalah sebagai hamba. Hamba ini akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi ya wahai manusia, sesungguhnya saya menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Nah ini laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri, bangsa yang berbeda-beda ya. Semua adalah bertujuan lita'arafu, untuk saling memahami atau ta'aruf. Ta'aruf ini dimaknai memahami, mengenal pasangannya, sifatnya, hobinya ya, kemudian yang disukai, yang tidak disukai, sehingga dengan mengenal pasangannya kita akan bisa memperlakukan dengan cara yang rahmatan lil alamin tadi, yaitu dengan penuh kasih sayang sesuai yang dikehendaki oleh pasangan kita. Jaminannya pasti akan terbina sebuah keluarga yang bahagia. Kemudian Bapak dan Ibu, saya mas-mas, mbak-mbak calon pengantin ya. Tadi kedudukannya sama. Nah, kalau orang yang bisa memperlakukan pasangannya setelah kita memahami karakternya, memahami keinginannya, kemudian kita memperlakukan sesuai tepat dengan hatinya, keinginannya, pikirannya ya,
maka akan terjadilah sebuah kasih sayang, ya. Dan disinilah siapa yang bisa menjalankan itu, maka kelanjutan dari ayat tadi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah ini, ya, orang yang bertakwa, ya. Kita kalau melihat ciri-ciri bertakwa banyak sekali, tapi intinya orang yang bertakwa adalah orang yang hubungannya dengan Allah baik, ya. Kemudian juga hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas itu juga baik, terhadap suaminya atau terhadap istrinya juga baik, ya. Ini, ya, ini cerminan orang yang bertakwa. Kemudian dalam hal berumah tangga ini ada beberapa metode. Kalau dulu, ya, kalau perkembangan Islam kan, Islam itu, ya, memperbaiki perlakuan terhadap wanita. Kalau dulu zaman jahiliyah wanita nggak ada harganya, ya. Tapi dengan adanya ajaran Islam mulai memuliakan wanita, ya, mulai memuliakan wanita. Jadi kalau dalam hal beribadah kepada Allah, ya, ada orang yang mengatakan, ya, ada teori bahwa perempuan itu mengabdi kepada laki-laki, istri mengabdi kepada suaminya. Di statusnya laki-laki jauh sebagai otoritas di atas, perempuan sebagai abdi, ya, hamba, ya, di bawah. Dan tentunya ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada juga model yang kedua, yaitu untuk mengabdi kepada Allah, perempuan mengabdi dulu kepada suaminya, dan suaminya baru mengabdi kepada Allah. Jadi perempuan itu, ya, jadi untuk hierarki menyembah Allah sebagai hamba Allah tadi, ya, maka perempuan itu mengabdi kepada suaminya dan suaminya itu nantinya mengabdi kepada Allah. Dan sebenarnya juga ada sebuah ajaran atau hadis, ya, siapa atau wanita yang patuh pada suaminya dan dia itu mengerjakan sholat, mengerjakan kewajiban sebagai umat Islam, nanti dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki, ya. Jadi intinya sebenarnya, ya, perempuan itu juga harus menjalankan ajaran agamanya. Jadi tidak semata-mata yang dia menyebabkan dia itu masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki, itu bukan dari semata-mata dari taatnya pada suaminya, tapi dia itu mengerjakan ajaran-ajaran agamanya. Nah, ini ajaran yang ideal, ya, karena dari ayat yang tadi kan, dari laki-laki dan perempuan, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya, sama kedudukannya li ta'arufu. Maka di sini dalam beribadah kepada Allah antara laki-laki dan perempuan itu seimbang, sama-sama mempunyai peran bersama, ya. Nah, dia itu dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran seperti ini, ya. Gambaran seperti ini, laki-laki dan perempuan ini adalah kedudukan sebagai khalifatul fil ard, ya. Dalam lingkup terkecil adalah kehidupan rumah tangga, dia itu bagaimana mengelola bumi di tingkat keluarga, ya. Nah, di dalam mengelola ini maka laki-laki dan perempuan, ya, sama, ya. Kalau dalam hal hablum minallahnya, dia itu bagaimana itu mentauhidkan Allah, ya, dengan wiridan-wiridan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mencerminkan bagaimana dia tauhidnya semakin kuat, ya. Kemudian juga sama antara laki-laki dan perempuan, dan mengelola bumi atau mengelola lingkup bumi yang terkecil yaitu rumah tangga, juga bagaimana dia itu bisa membuat maslahat atau kebaikan. Lingkup yang terkecil kebaikan di keluarga, kemudian lebih besar lagi di RT, lingkungan desa, kecamatan, dan meningkat terus sampai skala yang lebih luas, selalu membuat maslahah atau kebaikan, menebar kebaikan. Nah, inilah kalau sudah bisa menjalankan itu, maka dia itu sudah berfungsi sebagai khalifatul fil ard, sebagai hamba yang mutakin, ya, yang menghamba kepada Allah, dan nanti laki-laki dan perempuan akan menemui kenikmatan di akhirat di sana, ya. Itu bagi yang membuat maslahah dan tauhidnya itu kuat. Tapi kalau yang membuat kerusakan, ingkar kepada Allah, di akhirat juga akan menemui, ya, akan menemui balasannya, yaitu siksa api neraka. Nah, inilah gambaran
tentang jati diri manusia, ya. Kemudian sebuah hadis, tungkihul mar'atu li arbangin, ya, dinikahi perempuan itu karena 4 perkara. Nah, tungkihu ini bukan fi'il amar. Ini bisa dikatakan sebagai khabar, ya, tungkihu dinikahi. Jadi wanita itu dinikahi, keadaannya saat Nabi Muhammad menyampaikan hadis ini, itu dikabarkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 perkara, ya. Ya, karena 4 perkara, ya, karena hartanya, karena keturunannya, wali hasabia, karena kecantikannya, dan juga karena agamanya. Maka Rasulullah itu memerintahkan supaya memilih wanita itu karena agamanya, ya, karena agamanya. Jadi ini lebih penting itu. Nah, ini diperkuat oleh hadis yang lain, la tankihun nisa'a li husnihinna fala'allahu yurdihinna, ya. Janganlah engkau nikahi wanita itu karena kecantikannya. Nah, ini, ya. Malah ini kalau tadi kabar bahwa wanita dinikahi termasuk karena kecantikannya, lah di sini malah sudah langsung, janganlah engkau menikahi wanita karena kecantikannya, karena justru kalau kita menikahi wanita karena kecantikannya, maka kecantikannya tersebut akan membinasakannya. Walalimalihinna fala'allahu yudghihinna. Jadi janganlah engkau menikahi wanita juga karena hartanya, karena kekayaannya, ya. Karena boleh jadi harta akan menyebabkan melampaui batas. Maka nikah wangkihuhunna liddin, maka nikahilah para wanita itu karena agamanya. Jadi disinilah, ya. Jadi jangan berpengertian bahwa untuk mencari seorang wanita itu harus mempunyai kriteria dari hartanya, dari keturunannya, dari kecantikannya, ya. Nah, tapi justru di akhir hadis ini kita diperintahkan untuk menikahi wanita karena pertimbangan agamanya, ya. Sungguh malah ini ada catatan yang sungguh budak yang hitam, yang cacat, namun baik agamanya, itu yang lebih baik. Ini Masya Allah, ya, ini diingatkan. Nah, inilah, ya, inilah dasar-dasar kita. Kalau kita menikah didasari dengan dasar-dasar agama, insya Allah nanti sebagai wasilah, salah satu wasilah atau jalan untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Oke, ya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.